warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a. Billah al-ayah. Bapak ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah. Dan salam semoga Allah limpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, mari kita bersama-sama meningkatkan rasa iman dan takwa kepada Allah. Itulah menjadi modal kita. Sehingga dengan modal itu ada harapan akan diselamatkan oleh Allah dunia dan di akhirat. Ayat hormati, ciptaan Allah di bumi ini amat banyak, beraneka ragam. Malah sampai hari ini masih ada orang yang tidak tahu apa namanya. Walaupun Nabi Adam dulu sudah tunjuk tahu galau itu namanya. Kalau ada satu kampung, satu daerah, susah dia membedakan mana yang babi, mana yang apa Pak, babi. Ya, masih ada yang membedakan itu, padahal sikok itulah dia. Sikok babi, sikok celeng katanya. Yang tidak boleh makan tuh babi, yang celeng boleh. Masih macam itu Pak ya. Saking kebanyaknya ciptaan Allah itu, dari segi nama saya yakin banyak yang tidak tahu, apalagi yang ada di angkasa luar sana. Di antara ciptaan Allah itu adalah manusia. Menurut penjelasan firman Allah bahwa manusia inilah yang paling sempurna. Manusia inilah yang paling lengkap dibandingkan dengan makhluk yang lain. Itu bukan kita yang ngaku, tapi Allah yang menjelaskan. Qad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Laqad itu kata-kata yang memang menguatkan. Sungguh iya, benar. Bahwa manusia itu diciptakan dalam suasana kondisi yang sangat baik, sangat sempurna. Kesempurnaan manusia itu tentu ditentukan oleh Allah, bukan melebihi Allah, bukan. Allah yang melebihinya. Kalau Allah maha segala-galanya, tidak ada yang bisa melebihi Allah subhanahu wa ta'ala.
Dalam satu ayat yang lain, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Tapi di balik itu Allah juga menjelaskan fa illam taf'alu. Tak baca. Walan taf'alu dua kali, tak juga bisa. Nak nyaingi kebesaran kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia ini dibatasi, kemampuan dibatasi. Walaupun kita lebih hebat dari makhluk yang lain, kita terbatas. Menurut kajian para ilmuwan bahwa manusia ini dibatasi dari segi umur diantaranya. Kalau melihat perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puncak umur itu 40. 40 itu puncak. Sehingga Nabi juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul umur 40. 40 itu puncak dari umur manusia. Lewat itu sudah mulai. Apalah kaki aku pegal-pegal ya. Lah mulai dia. Tangan aku kalau nyemis pimpong tuh agak nyilu. Padahal di bawah umur 40 itu tidak ada, Pak. Tidak ada itu. Segalanya kita, ya, yang kuat kita, yang hebat kita, yang pakam kita. Kalau sudah umur 40, lah mulai ngendor dia, mata lah mulai kabur-kabur, Pak, ya. Baca Quran lah bertumpuk-tumpuk hurufnya. Tapi kata ada sebagian kawan, aku kalau nyengok baca Quran itu bertumpuk-tumpuk hurufnya, tapi kalau nyengok duit 100 tidak bertumpuk katanya. Lain pula matanya. Ada kawan ngomong mata, kawan ini mata duitan ya. Mulai Pak ya. Telingo mulai kadang belah kanan, kadang belah kiri lah mulai berkurang. Kesempurnaan manusia itu ternyata tidak selamanya, Pak. Tapi kalau dibanding dengan makhluk yang lain memang kita lebih memang mata, gigi. Sekitar sebulan yang lalu gigi lah kompel dewek lah, pecah dewek, pecah dewek dia, Pak. Untung tidak tergigit, langsung masuk ke dalam perut ya. Gigi, kulit kita lah mulai berkendur. Walaupun katanya ada operasi plastik, biarlah dah ya. Kendor-kendor lah situ. Iya. Rambut lah, saya gunting Pak lah, putih galau nih Pak, biarlah. Nak ditampak ada Pak sarung hitam, biarlah daru. Dia hitam kaki lah pirang pula dia. Sudah. Tenaga mak itu juga Pak. Selama ini sepikul aku yakin terangkat. Kalau umur 40 ke bawah. Terangkat Pak. Tapi lah di pucuk itu apalagi 50, lah mulai. 10 kilo terpengkor-pengkor, bahasa apa itu. Terbatasan. Oleh karena itu juga usia kita terbatas. Sekarang ini tidak ada lagi yang berumur 200 tahun, tidak ada. Malah banyak yang di bawah 100. Di bawah 100. Sinyal yang diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur umatku nanti rata-rata 60-an. 70-an sekitar itulah.
Nah, sampai 100 itulah keistimewaan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bagus kata Nabi umurnya panjang, amalnya bagus. Ulul umur wa hasunna amaluh, umurnya panjang bagus. Nah, yang tidak bagus itu umur panjang, kelera panjang. Nah, kelera itu bahasa apa? Umurnya panjang tapi amalnya tidak bagus. Sehingga dia tiap tahun, tiap hari numpuk dosa. Numpuk dosa, makin lama makin banyak dosanya itu. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Nah, oleh karena itu kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita, tidak usahlah banyak ego ngeluh-ngeluh ya. Memang manusia itu tidak ada merasa cukup-cukupnya Pak ya. Innal insana khuliqa halu, ngeluh. Jarang aku ketemu Pak. Apa kabar Pak? Wah, ayah. Duitku banyak nian. No, jarang Pak ketemu. Malah ketemu tuh uang pasar. Apa kabar Pak? Wah, sepi pasar. Mana pula sepi pasar tuh. Mungkin jual belinya yang sepi. Kalau orangnya banyak. Perlu kilir Pak ya. Jarang kita dengar orang ngeluh karena banyak duit Pak. Ay susah nih anakku. Artinya tidak ada manusia itu yang merasa cukup tuh. Yang merasa cukup itu siapa tuh? Orang yang ibadahnya bagus, imannya kuat. Itu alhamdulillahnya terus. Ucapkan alhamdulillahnya terus Pak. Walaupun kondisinya apa baik tetap alhamdulillah. Saya selalu Pak ada orang yang merasa sakit dia, sakitlah. Apa ditanya alhamdulillah, apa kabar Pak? Sakit, alhamdulillah, dinjuk Allah ujian. Ujian, cobaan. Jadi yang merasa cukup itu adalah orang yang imannya kuat, ibadahnya bagus, akhlak kepada Allahnya sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk itu. Manusia tidak merasa puas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah menjelaskan surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau banyak nikmat, bersyukurlah, terima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nikmat kurang bersabar baik, tidak apa-apa. Mungkin belum gilirannya dan itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makin banyak harta, makin banyak pemberian Allah, makin banyak pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istilah orang naik haji itu dikerangkeng, Pak, dikerangkeng dulu. Dikurung dulu di satu tempat. Kita juga nanti akan dikerangkeng juga, belum kemana-mana sebelum dipertanyakan diantaranya harta. Atau yang kita miliki akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak tentu, makin banyak pula, lama pula kita akan ditahan. Makin dikit, tentu dikit pula pertanyaan. Nah yang lucu tuh Pak, yang aneh itu makin dikit dia makin banyak pertanyaan. Atau aneh lah Pak, dikit tapi banyak pertanyaan. Ini sebentar lagi kita nak bertemu dengan bulan haji berkorban. Di Sukajadi pengajian ibu-ibu saya sampaikan, baik itu pembagian korban, baik itu pembagian zakat fitrah,
ada yang menjadi tren bagi dia, Pak. Keliling Selinggau ini, keliling. Danjuk wong dia datangi. Ada kupon atau tidak, dia ada persoalan. Datang ke masjid ini dapat 1/2 kilo, masjid itu dapat 1 kilo, masjid itu. Ujungnya tak sampai 10 sore dapat 10 kilo daging, no. Temunya tukang sate jualnya. Kenapa? Kalau di pasar 130, Bapak ambil 100 kilo. Trennya begitu, Pak. Apa doa? Aduh. Iya banyak. Masjid itu dia baju kuning, masjid yang itu tuh baju merah, tukar-tukar, Pak. Motornya tinggalnya agak 1/2 kilo jalan dia. Kalau parah, dititipnya motor sebentar, titip Pak ya sebentar Pak ya. Kalau dapat mobil kira-kira jalan dikit, pecah motornya. Jadi itu kurang terus. Yang merasa cukup itu laisal ghina ghinal mal walakinnal ghinan nafs walakinnal ghina ghinal nafs. Tak dikatakan kayo sugi harta, tapi kaya itu kaya jiwa. Jiwanya kaya. Mana kaya jiwa itu? Pribadiannya bagus, hidup sosialnya bagus, dengan lingkungan bagus, dengan tetangga pade. Syukur-syukur kalau yang kaya hati tadi juga kaya harta. Syukur-syukur, Pak. Syukur-syukur. Dia kaya harta, kaya hati pula. Masya Allah. Liling dia, Pak, mencari masjid. Dulu di Palembang ada orang kaya, Pak. Lupa saya namanya. Liling dia nyari masjid yang yang rusak-rusak. Orang tidak tahu siapa nama dia tuh. Keliling dia, Pak. Tengok, dengar mic-nya kerotak. Temunya pengurus masjid, Pak, boleh tak aku ganti mic-nya tuh? Apa mic organ tunggal bagus nian mic kamu nih? Kalau pengurus masjid ditemui, galak tak ganti mic, wah cepat ya. Oh iya. Siapa pengurusnya? Termasuk aku pengurusnya, tapi aku bukan ketua. Aku sampaikan. Ada Pak di Palembang dia. Salah Haji Darbi. Keliling dia, Pak, keliling. Dia cak orang yang tidak punya apa-apa, tapi dia berada. Orang yang sugi, orang yang mampu, tapi hatinya juga sugi, hatinya kaya. Wah, Masya Allah, luar biasa, Pak. Ada orang hatinya kaya, tapi duit tidak punya. Melalui perbuatan, melalui omongannya tak nyakiti wong. Dikit-dikit nyakiti wong, dikit-dikit buat orang tersinggung. Jangan. Iya. Senang nian kalau nyengok wong susah nyengok wong senang. Ya, saya dulu punya kawan, Pak. Dia susah nian nyengok. Kawannya rukun nian. Pergi dulu penataran teman dulu, Pak ya, penataran. Pergi penataran. Saking dia galak merusak rumah tangga wong, diam-diam Pak dia sekamar, ambilnya foto cewek mano, tidak tahu cewek mano, masuk dalam tas. Mau mano juga dia baca
moto maling moto kawannya itu dan duduk para cewek mano tuh masuk dalam tas paling bawah. Pas balik kan bininya ya nak nyuci pakaiannya tadi. Kapan dibuka? Nah, bang, kok ada gambar cewek nih? Dia tidak tahu menahu, diselip oleh kawannya. Karena memang kawannya tadi kepingin ngajum rumah tangga wong kan supaya ribut dia. Nah, tapi bininya tadi tidak boleh cepat, tidak pak. Kalau yang apa cepat pak, ambil foto pak kepuknya, bukan badannya pak TV diambil dihancurnya. Wah ini jelaki neman, aku pula macam itu katanya. Suaminya kena kuat pak, lemari kelepu, lemari besar. Tapi bagi yang apa namanya selektif, tidak macam itu, tidak dia ada filter, ada apa namanya pertimbangannya, tidak langsung. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, jadi manusia keterbatasannya, ujungnya keterbatasan manusia, tidak ada satupun yang bisa menahan nafasnya, menahan ruhnya keluar dalam diri manusia, tidak ada yang bisa menahan Pak. Tidak ada yang bisa menahan nafasnya, ruhnya keluar dari tubuhnya alias mati. Berarti Pak ya baca mempertahankannya. Yang ini rela-rela baik gitu. Pasrah baik kapan ajal kita, kapan masa berakhir hidup kita pasrah saja. Pasrah dengan catatan kita berusaha semaksimal mungkin. Usaha yang maksimal. Kalau sakit usaha kita berobat. Kalau rezeki kurang berusaha semaksimal mungkin. Apalagi zaman-zaman now katanya sekarang itu macam-macam bentuk usahanya. Tapi kenyataannya dengan macam-macam usaha itu ada peluang rezekinya. Itu yang tua-tua tidak nyangko Pak, kalau pisang batu, pisang kepok itu digoreng, lakunya bukan main sekarang. Dikemasnya di luar itu ada coklat, ada ya. Lain belum bunyinya, apa namanya itu Pak? Padahal goreng pisang padahal. Nah dibungkusnya dengan coklat. Anak-anak wah suka coklat. Giliran orang tuanya goreng pisang tidak laku dia. Apa coklatnya nanti? Jadi usaha maksimal. Nah yang hebat lagi, maaf ngomong ini Pak Engki, ini usaha macam ini sekarang yang di Jakarta itu dengan usaha ngeser tuh banyak rupanya. Ngeser. Apalagi yang ngesernya tadi uang bintang film ada ya ngeser. Banyak dapat duit rupanya situ, usaha dia. Ada anak kawan itu, apa usahanya? Ngeser HP. Nah ngeser mau mana juga? Rupanya melalui HP itu dia cari barang-barang yang aneh, unik. Disebarkannya, ayo siapa mau yang barang unik itu banyak rupanya. Aku mesan. Jangankan barang unik Pak, itu saya sering juga ketemu, ayo jumlah terbatas ini, rupanya jeruk Pak, dikumpulnya jeruk itu, difotonya digerek,
Ayo cepat, jeruk manis ini terbatas nih. Siapa yang mau? Aku 1 kilo, aku 2 kilo, aku 1/2 kilo, aku 5 kilo. Padahal dia hanya melalui dipoto-nya jeruk itu, di-share-nya. Tapi ada bawahnya tuh, jeruk manis harga murah antar ke rumah. Wah, hanya aja itu. Aku ragu Pak RT ini, dia moto-moto terus. Nak diapoi dah fotonya. Aku main pingpong di fotonya. Apalah bawahnya itu keterangannya ya. Inilah kondisi orang main pingpong kalah merengut. Ada yang mungkin. Iya. Maaf ya, bukan. Mungkin itu untuk dokumentasi penting Pak. Kelemahan dulu Pak dokumentasi tadi. Saya mau cerita dengan anak bahwa kerja saya dulu serabutan. Saya lagi Pak ceritanya. Saya pernah Pak upah dorong getah itu, getah parah itu, getah karet itu lebih kalau 10 kilo lebih, lebih. Kalau dari Sumber Harta ke Tugu Mulyo berapa kilo Pak? Lebih 10 kilo. Saya pernah ambil upahan dorong getah itu. Sepikul berapa? 60 ribu apa berapa dulu tuh? Nah, apa 60 rupiah? Lupa saya. Saya cerita, nah Bapak dulu pernah begini. Itu kan dulu. Dulu. Aturan kalau ada HP lupa dipoto Pak dan apa tadi? Selfie cekrek. Ini bukti. Termasuk uang bawa kap Pak dulu mana ada main teken-teken, tidak ada. Main mulut Pak ya. Ini saya wakafkan ya ke masjid. Nah, zaman sekarang tidak laku lagi Pak, itu tidak laku lagi, harus tertulis lah walaupun dikit. Tertulis. Tidak pacak neken, maka jempol, cus jempol. Jempol kanannya mungkin buntung atau memang tidak terdeteksi apanya itu. Kiri maka jempol kaki. Ada bukti sehingga anak-anak cucu berikutnya itu ada bukti. Oh ini ya nenek aku, ini maka jempolnya. Ini ya. Kalau tak kata itu salah Pak. Maka sekarang dianjurkan pengurus masjid, mushola segala macam segera mengurus sertifikat. Kalau tidak jangan menyesal KG. Masjid itu digugat oleh piut-piutnya, bukan jucung lagi lah piutnya. Ini punya nenek kami ya. Dulu ya. Mana suratnya? Omongan baik, udah cak Pak. Ini negara kita negara hukum ini. Jadi angkatlah masjid nih katanya. Anak diangkat ke mana? Uji pengurus masjid, yuk kita ngangkat yuk kelingi. Anda ngangkat. Nah, oleh karena itu perlu ada semacam bukti sehingga kemudian hari akan lebih mudah. Di Malaysia Pak, termasuk Perdana Menteri Malaysia mengatakan ayo segera ditertibkan, segera dibuat sertifikasi tanah supaya kaget jangan tanah itu balik ke pemerintah. Kalau nanti ngaku-ngaku balik pemerintah, oleh pemerintah ya kalau pemerintah dia pro ke rakyat, kalau tidak luar biasa itu. Ternyata pengurusan itu berat Pak. Ngurus sertifikat tanah itu ya Allah. Contoh Pak, contoh ini Pak RT ada nih. Pindah nama Pak. Oh itu ribet nih ternyata. Pindah nama wong. Nak tanda tangan yang punya dulu. Punya dulu lah meninggal. Mana? Oh saksi anak-anak lah mencar kemana-mana. Pergi ke Medan dia minta tanda tangan.
Hanya sekedar minta tanda tangan, pergi Medan, pergi ke Surabaya. Anaknya 6 tempat pulau. Waduh ya Allah. Kapan dinengok dalam surat tuh Pak? Dikit yang di ujungnya tuh, dicoretnya namo dia, di pangkal tuh coret namo, diganti belakangnya. Dikit yang. Tapi urusannya bukan main, Masya Allah. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa kita punya kelebihan dan kita mengakui juga kita punya kelemahan. Punya kelebihan itu kalau pas dibagi-bagi dengan kawan-kawan bagus. Misalnya ada yang suaranya bagus azan, yuk tahu dengan kawannya begini cara azan tuh. Barnya jangan panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada ya. Panggil Pak Mato, tolong nak dek, woi bagus nih tadi, woi tapi bar jangan panjang, woi. Magi ilmu, ada ya. Masih ada jemaah gitu, barnya panjang. Itu mengaruhi irama, Pak, mengaruhi irama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dia melalui irama. Iramanya bagus, tajwid tidak bagus. Nah, walaupun ada dulu Pak, ada dulu tahun berapa itu, tapi tidak pakai lagi sekarang. MTQ itu, musawakoh itu beda tajwid dengan beda irama. Kalau sama nilainya keduanya itu, angkat yang irama. Wih, janganlah gitu. Kata saya ini tidak benar nih. Yang tajwid bagusnya yang diangkat. Kalau irama itu kan tadi kadang-kadang mengalahkan tajwid. Termasuk ada orang menyalahkan azan tuh ngapo panjang. Ya sholat. Berapa rakaat tuh? Ada yang nyalahkan Pak. Nah, salahnya itu lah panjang sampai ke mana? Ya sholat. Berapa harakat. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, punya kelebihan bersyukur kepada Allah, kita bagikan, kita tularkan kepada orang lain. Nular itu nular yang bagus Pak, jangan nular yang tidak padek. Karena dia nyutang padek dibagikan dengan wong. Ini anak cara nyutang yang tokcer. Wah. Sekarang nyutang tuh agak kurang Pak ya, kalau dulu kong kilo di pasar tuh nyutang Pak. Dikerumuni oleh masyarakat. Ngapo nih? Uang kilo nyutang, galak kena cutangan itu. Ada kelebihan bagikan, ada kekurangan, ya mengakui kekurangan. Kalau pacak bertanya, belajar apa yang tidak tahu bertanya, belajar. Atau PMK, belajar itu tidak perlu harus di bangku sekolah. PMK ada. Aku Pak Angka ngajurkan kalau baca dalam sehari-hari itu jangan lupa pena di kantong, kertas kecil di kantong. Mungkin ada yang perlu kita catat. Barangkali ini saja yang sempat disampaikan, mudah-mudahan akan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.